minta tolong dong. Apa? Mau makan? Enggak sih, tapi Mau aku pergi? juga lapar. Enggak, ini lebih Apa? penting. Apa? Minta tolong pindahin dong, capek pegangnya. Aduh, minta breakdown autis. Ya beneran loh Pak. Kata autis tadi yang Gak boleh apa ya? Dia tuh makanya dia tuh sering banget Pak panggil temennya autis. Ada apa Pak? Oh, gak boleh Pak. dikit-dikit di kelas ngomong temennya autis, dikit-dikit di kelas ngomong. Iya, teman-teman saya banyak gitu. Kenapa nih? Gak boleh Pak? Ketika saya tanyakan, kalian ngerti gak sih autis itu apa? Autis tuh yang Aku sih kurang iya. ngerti. Kalau kalian ngerti nggak? Nah, supaya kita lebih jelas lagi, ada namanya buku diagnostik statistikal manual. Itu membantu kita, membantu psikolog untuk membuat diagnosis yang tepat. Nah, untuk membuat diagnosis itu ada indikatornya yang memang berdasarkan hasil penelitian. Nah, biasanya kalau anak-anak autis, sebelum sampai ke situ, autis itu adalah gangguan perkembangan secara perkembangan otaknya. Dia mengalami keterlambatan di situ. Nah, efeknya apa? Pertama, yang paling sering banyak lihat adalah kontak mata ketika kamu lagi ngomong. kontak mata, guys. Kontak Sama kayak gini, guys. Tatap mata saya. Nah, biasanya kalau anak autis, jadi ketika diajak ngomong itu Gak konsen gitu ya? nggak konsen, nggak melihat mata yang Kiri kanan gitu dah ya, Pak. terus apa, atau misalnya malah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Terus sangat terobsesi, misalnya ada satu mainan itu dia sangat menyukainya. Dipegang terus. Ketika kita mau mengambilnya atau meminjamnya, dia akan marah. Langsung gini. Plak. Iya, dia akan marah. Diplak guys sama Iya. mobil guys. Waduh. Dia anak-anak autis itu mengalami apa ya? Saya tidak mengatakan problem, tapi kalau dalam bahasa kami hambatan untuk berinteraksi secara normal dengan teman-temannya, lingkungan sosial dan berkomunikasi. Secara sosial dia merasa terhambat. Sehingga kalau bagi kita orang yang normal perlu memahami, oh dia mengalami hambatan kondisi autisme seperti itu. Gini Vel, kan katanya Khawatir juga gitu. gini kan katanya kan nggak boleh pakai kata-kata autis sembarangan ya. Iya benar. Berarti itu bisa apa ya, ngasih efek buruk kah buat orang lain? Iya, kalau secara sosialnya jadi stigma, itu kan jadi bahan lelucon yang nggak baik kan. Tapi itu lucu Pak, bercandaan. Memang seperti itu, hanya saja kalau dalam kami pun sebagai sarjana psikologi diajarkan untuk tidak sembarangan mencap Melabeli gitu ya Pak ya. stempel bahwa dia mengalami depresi, kecemasan, autisme, atau bahkan sampai yang parah itu Down syndrome, itu kan nggak boleh guys. Waduh Ya. guys, bahaya guys. Nggak bisa seperti itu Waduh, teman-teman waduh. jadinya. Pak, Nah. tapi kalau dipikir-pikir nih Pak, saya, Kenneth, sama yang lagi nonton nih Pak, Iya. kan sama-sama Gen Z. Iya. Kenapa kok kayaknya ya Pak ya, Gen Z ini ya, kita ini guys, sering banget Pak pakai istilah-istilah ini. Kayak nggak ada yang dipilah-pilah gitu loh Pak. Iya, Ya, seperti itu. mungkin lucu lah ya. Iya, jadinya apa ya? Mungkin ada istilah apa? FOMO. Oh, FOMO. fear of missing Fear of missing out. Iya, Ah. jadinya kalau dalam apa era saya, era bapak, mungkin takut gaptek jadinya ya. Nanti kembali ke ini loh. Mana tadi? Nah ini self Self-diagnose. ya. Nanti mencari-cari di dalam Google apa searchingnya itu, terus Cocok logi. Ya. nah, Cocok logi. padahal untuk mengamati atau mendiagnosis suatu kondisi tertentu kayak autisme atau depresi, atau misalnya ada juga yang ngomong kadang ini ADHD. Pak. ADHD. Ya. itu kalau salah satu indikasinya dia ada 9 indikasi dan dia harus memenuhi 6 minimal 6. Minimal Oh, itu minimal Pak. 6 ya. Minimal 6 ya. Jadi jangan asal ngomong. 6 ya. itu lebih dari setengah guys. Jadi kalau Tuh. masih setengah pun kalian jangan ngelakuin Dan itu penyakit. terjadi selama 6 bulan secara berturut-turut. Jadi ada rentang waktunya. Kalau tiba-tiba diem gitu lagi nggak bisa Pak. Beda. Oh. Lagi seperti itu. Tadi kan Kenneth tadi analogi yang kita pakai megangin satu Ya. menit, enteng ya. Enteng, tapi bertahun-tahun capek Bayangin Pak. kalau megangin ini selama 1 tahun. Kata Marvel lepas tangannya. Iya. Nah, Benar, gitu. Pak. Nah, Ya. tuh. Apalagi yang suka ngubah-ngubah kata-kata autis jadi akustik. Nah, he is Beda. akustik, waduh itu beda gitu. Itu malah Itu musik. Artinya jauh ya Ya. guys. Tapi Dari sini saya mengajak kepada khususnya di SMA Katolik Santo Henrikus untuk mulai menata kembali, pilih-pilih kata-kata yang dipakai
mungkin bagi Kenneth bercandaan ya. Namun ketika kita menggunakan kata autisme, oh kamu lagi mengalami depresi. Tiba-tiba saya marah gitu juga ya Pak. Iya, itu kan jadi merusak ya akibatnya ke interaksi sosial seperti itu. Sehingga juga tadi yang menggarisbawahi kata Marvella self diagnose cocok logi. Nah, itu tadi akan lebih bijak kalau kita konsultasi ke memang yang kompeten, profesionalisme. Jadi yang punya ilmunya, yang paham ilmunya, sehingga tidak salah diagnosis. Kalau salah diagnosis kan obatnya salah. Berarti bahaya ya Nggak self sembuh-sembuh diagnosis. malah makin parah gitu Makin loh parah. guys. Bahaya ya self diagnosis. Yang tidak ada penyakit depresi, jadi Jadi- lama-lama meyakini bahwa dirinya mengalami depresi. Depresi. Seperti itu. Nah Pak, kita kan bahas banyak banget Pak. Pengertian ada, contoh ada, masalah-masalahnya ada semua Pak. Tapi satu Pak, kita ini kan di sekolah Pak. Iya. Hubungannya apa sih sama pendidikan mental health ini loh Pak? Ya. Oke, kalau pendidikan mental health tentunya ya bisa dimulai salah satunya kan yang dari guru bimbingan dan konseling itu yang Oh ya, mengajarkan- BK guys. Selain mengajarkan keterampilan sosial, tentu juga memperkenalkan atau mempromosikan kesehatan mental. Benar Pak. Kesehatan mental itu akan mempengaruhi performansi atau kegiatan kita sehari-hari sebagai siswa. Kalau kita mentalnya sehat, namun kondisi fisiknya capek, tentu kan juga tidak mendukungnya. Nah, harapannya sehatnya itu secara fisik, Fisik. secara mental juga. Nah, Ya, seimbang. Klub gitu ya Pak ya. Seimbang ya. Seimbang. Antara fisik dan mental ya. Jadi fisik dan mental harus seimbang. Seimbang, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu cara juga yang berkaitan bukan self diagnose tapi self awareness. Oh. Kesadaran diri kita. Oh, lebih dari diri kita gitu ya Pak. Mengenali diri kita. Iya. Oh, aku lagi capek hari ini. Oh, aku lagi banyak kerjaan, aku banyak tugas. Aku perlu apa nih untuk sedikit mungkin rehat, berhenti, jeda sebentar sehingga kita bisa mempertahankan motivasi kita, performansi kita. Hasilnya, output atau hasil yang kita kerjakan optimal juga dong. Benar banget guys. Jadi guys, kalian tuh jangan takut buat ngomong ke BK tuh boleh banget gak Pak? Oh, Ya, Nah, benar itu, tuh. guys. Nih, denger nih. Jadi jangan takut ya kalau mama dipanggil BK itu bukan berarti kan ada masalah, Benar. tapi mencoba untuk Itu menyelesaikan stigma masalah. ya Iya. Pak ya. Kalau BK berarti nakal itu stigma Pak. Nah, beda. Kalau dipanggil BK ya nyelamatin bukan nakal ya. Beda. Ah, benar. Ubah pola pikir. Iya. New Gen. Langsung dia tobat Pak soal pemikirannya setelah kita omongannya Bapak. Aduh. Gitu ya. Jadi juga aku mau dibantu nih untuk mengenali diriku sehingga Dengar itu Nah, guys. dengan aku kenal diri secara lebih baik, aku bisa lebih optimal lagi dalam keseharianku baik sebagai siswa maupun sebagai anak maupun sebagai anggota di masyarakat kita. Jadi jangan ragu-ragu ke BK ya guys ya. Iya. Nah, kita kan udah ngomong panjang lebar banget itu Pak. Satu kalimat buat para penonton dong Pak. Oke. Oh Kesan-kesannya. ya, quote of Quote the of day. the day, Ya, quote of the day. Oke, quote of the day. Kalau berkaitan dengan mental health, yang pertama adalah mental health itu perlu kita sadari dari diri sendiri dulu. Jadi kita perlu mengamati, misalnya nih dalam kondisi tertekan, ada teman yang butuh curhat, itu kan kalian kan sering dapat curhat dari Oh iya. Iya. Karena kita juga lagi tertekan nggak bisa Iya. Nah, ngomong, iya, Pak. jangan ragu-ragu untuk mengatakan sorry, aku lagi merasa belum siap. untuk Udah dibantu." capek, ditambah Guys, capek lagi. jangan takut buat Iya. say no and say sorry. Iya, Itu betul. hak kalian loh guys. Jangan terlalu jadi people pleaser ya. Kalau ya Benar. people pleaser tuh ya, istilahnya Karena itu. mental health kalian juga sama-sama penting. Iya. Gue relate all the time. Gue. Dan- Oke guys, gimana Pak? Sorry, dan itu salah satu moto sekolah kita loh, asertif. Sekolah kita. Asertif. Kita mau menyampaikan kebutuhan kita tanpa bersikap agresif pada orang lain sehingga orang respect pada Oh kita. ya, jadi iya. tetap kita tuh nolong orang lain ya guys, tapi tetap mikirin diri kita juga gitu ya. Yes. Pak. Juga nggak pasif ya Pak ya. Nggak pasif, Nah, asertif. nggak pasif, nggak agresif, nggak pasif no. Imbang. Oke. Ya memang semuanya kita pasti butuh waktu gitu ya Pak ya. Itu aja. Kayaknya sudah itu aja Kayaknya ya. kita Udah juga cukup, pencerahannya sudah banyak gitu Cukup, loh Pak. udah nggak mau pakai kata-kata. Sorry ya Fel, kalau umpama menyakiti. Kita salam-salaman dulu. Guys jangan lupa, nggak mau. Nah ini. Iya, iya. Nah. Jadi guys jangan lupa kalau kalian punya masalah mental health segala macam, obrolin ke tim BK dan jangan sering-sering pakai kata-kata yang kita belum
kalau paham gitu Yes. ya guys. Ya, Bener jangan sendiri. banget. Nih bisa langsung hubungi nih profesionalnya. Langsung nih. kabari ke Pak Ronda. Ada. Oke guys, sekian aja untuk podcast kita kali ini and see you next Next time. time. Bye bye, Bye. Spooters.